Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Persib Bandung akan hadapi Persis Solo di laga terakhir Liga 1 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekitar 2.400 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan laga tersebut. Laga pemungkas Liga 1 Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persis Solo akan dijaga ketat pihak kepolisian. Sedikitnya 2.400 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan laga tersebut, mulai dari dalam hingga luar stadion. Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi adanya konvoi para bobotoh usai Persib Bandung menerima trofi Liga 1 musim ini. Polisi menyatakan perayaan juara Persib akan digelar 2 hari, yakni hari ini dan besok. Pengamanan dilakukan hingga pukul 10 malam. Selain di stadion, pengamanan juga akan dilakukan di pusat kota. Polisi menghimbau masyarakat yang ingin ikut parade juara Persib agar tetap taat dengan peraturan. Ya, sementara itu laga Persija yang menjamu Malut United ini hanya bisa bermain imbang tanpa gol. Pertandingan sempat dihentikan akibat supporter menyalakan suar di dalam Jakarta International Stadium. Ya, asap suar yang dinyalakan supporter ini terjadi di babak kedua menit ke-76. Akibatnya pertandingan terpaksa dihentikan. Supporter kecewa lantaran Macan Kemayoran hanya bisa bermain imbang tanpa gol saat menjamu Malut United. Dari hasil ini membuat Persija menempati posisi ke-7 dengan 51 poin. Sementara Malut di tempat ketiga dengan 57 angka. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Togi di studio dan pemirsa. Pada siang hari ini aktivitas masyarakat di kawasan Pancoran ini terlihat dalam keadaan cukup ramai, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Saharjo dan ke arah Kokas. Tentunya pada siang hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan dominasi kendaraan pada siang hari ini, di mana antrian kendaraan di belakang traffic light ini mencapai 100 meter. Dan selepas traffic light, kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo pun masih mengalami perlambatan kecepatan. Kemudian untuk arah sebaliknya dari Saharjo yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu pun mengalami hal yang sama. Di antrian traffic light pun mencapai 150 meter, selepasnya kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Meskipun adanya peningkatan volume kendaraan, kami harapkan Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, tentunya jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, kemudian di arah sebaliknya Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa Korlantas Polri telah mengkaji ulang dengan
bagi kendaraan overload dan overdimensi yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, bahkan tidak sedikit banyak korban jiwa di jalan tol maupun di jalan lintas seperti pelabuhan, sehingga akan dilaksanakan penindakan. Namun sebelum penindakan dilakukan, rencananya akan dilakukan sosialisasi dan peringatan bagi pengusaha-pengusaha maupun kendaraan yang akan melintasi ke pelabuhan antar kota seperti Pelabuhan Bakauheni. Hal ini untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian, terutama kendaraan overdimensi ini sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan juga dapat merusak infrastruktur jalan, sehingga hal ini menjadi perhatian Korlantas Polri dan juga stakeholder terkait. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib dalam menggunakan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan untuk selalu mematuhi kendaraan Anda untuk selalu dalam keadaan overdimensi overloadnya. Kami harapkan untuk tidak lagi berlaku, sehingga hal ini mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa overdimensi ini termasuk dalam kejahatan, tindak pidana kejahatan lalu lintas. Kemudian overload masuk dalam pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Dua hal yang berbeda yang dikaji ulang Korlantas Polri, maka akan dilakukan penindakan secara tegas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan tentunya Anda juga dapat tertib dalam mengangkut maupun bobot kendaraan yang digunakan di jalan raya. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15069 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Togi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Demikian informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.